Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini menceritakan tentang cerita awal mula munculnya ilmu rawa rontek. Silahkan disimak ceritanya. Di tanah Jawa yang penuh rahasia, ada sebuah kisah kelam yang diwariskan secara berbisik dari mulut ke mulut, tentang ilmu yang disebut rawa rontek. Ilmu ini diyakini mampu membangkitkan kembali orang yang telah mati, membuat jasad kaku hidup lagi dengan kekuatan gaib. Namun, tidak semua orang berani mempelajarinya, sebab jalan menuju pengetahuan itu penuh dengan larangan, kutukan, dan tumbal yang mengerikan. Konon, rawa rontek pertama kali muncul dari seorang pertapa hitam yang mengasingkan diri di hutan angker. Ia tidak mencari kedamaian, melainkan kekuasaan dan keabadian yang menantang kehendak Sang Hyang. Malam demi malam, ia duduk bersila di bawah pohon beringin raksasa, membaca mantra terlarang. Aura hitam menyelimuti tubuhnya, membuat binatang hutan menjauh. Di balik keheningan, suara bisikan roh jahat merasuk ke telinganya. Dari sanalah, asal mula ilmu rawa rontek terbuka untuk pertama kalinya di bumi Jawa. Pertapa hitam itu bernama Ki Soreng, seorang dukun sakti yang pernah diusir dari desanya karena ilmunya membawa malapetaka. Ia haus akan kuasa, dan ingin membuktikan bahwa hidup serta mati hanyalah permainan di tangannya. Dengan niat itu, ia melakukan lelaku yang tidak wajar, berpuasa tanpa henti, mandi darah hewan korban, hingga bersemayam di kuburan tua. Orang-orang desa sering melihat cahaya merah membara dari hutan tempatnya bertapa. Mereka ketakutan, menyebutnya sebagai jelmaan iblis yang turun ke bumi. Ki Soreng pun semakin tenggelam dalam jalan gelap, mendengarkan bisikan makhluk halus yang memandunya. Ia dituntun untuk mencari kitab kuno peninggalan raja-raja Jawa terdahulu, yang katanya memuat rahasia tentang jiwa dan kematian. Malam itu, angin bertiup kencang, membawa aroma dupa bercampur darah. Dan di sanalah, rawa rontek perlahan menampakkan diri sebagai ilmu paling berbahaya yang pernah dikenal manusia. Kitab itu akhirnya ditemukan, tersimpan dalam peti batu yang terkubur di lereng Gunung Lawu. Hanya mereka yang rela menumpahkan darahnya sendiri yang bisa membukanya. Ki Soreng, tanpa ragu, menusuk lengannya dan meneteskan darah ke atas peti itu. Seketika tanah bergetar, dan peti batu retak terbuka dengan suara menggelegar. Dari dalamnya keluar asap hitam yang tebal, menyebar ke seluruh hutan, membuat burung-burung beterbangan panik. Kitab berkulit manusia itu kemudian melayang ke pangkuannya, terasa panas sebagai bara api. Lembar demi lembar berisi aksara Jawa kuno yang berkilat merah, seakan ditulis dengan tinta darah. Ki Soreng tersenyum puas. Matanya berkilat penuh ambisi. Ia tahu, inilah kunci menuju kekuasaan tanpa batas, yang bisa menaklukkan kematian sekalipun. Sejak saat itu, ia bersumpah akan menjadi penguasa ilmu terlarang, dan rawa rontek pun resmi bersemayam dalam dirinya. Namun, setiap ilmu memiliki harga yang harus dibayar. Untuk menguasai rawa rontek, Ki Soreng harus mempersembahkan tumbal manusia. Roh dalam kitab menuntut darah segar, bukan sekadar hewan korban. Maka ia pun mulai mengincar orang-orang desa yang tersesat di hutan, membawanya ke altar rahasia yang dibangun dari batu hitam. Di sana, ia menyembelih tubuh mereka dengan penuh ritual, membacakan mantra rawa rontek yang bergetar di udara. Tubuh korban membeku, lalu perlahan bangkit lagi meski mata mereka kosong tak bernyawa. Para mayat hidup itu menjadi pelayan setia, mengikuti setiap perintah Ki Soreng tanpa melawan. Desa sekitar gempar, banyak warga menghilang tanpa jejak. Orang-orang mulai percaya bahwa hutan itu dihuni arwah penasaran. Padahal sesungguhnya, Ki Soreng sedang membangun pasukan dari tubuh manusia. Setiap ritual menjadikannya semakin kuat, dan ilmu rawa rontek pun kian mengakar dalam dirinya. Kabar tentang kesaktian Ki Soreng menyebar luas, membuat banyak orang datang untuk meminta ilmu rawa rontek darinya. Namun tidak semua yang datang pulang kembali. Mereka yang lemah, malah dijadikan tumbal demi memuaskan dahaga kitab terlarang itu. Hanya sedikit yang berhasil mewarisi ilmu tersebut, itu pun dengan syarat mengikat. Mereka harus menyerahkan jiwanya kepada roh penunggu rawa rontek. Para muridnya berubah menjadi manusia tanpa hati, hidup hanya demi kekuasaan. Semakin banyak yang mempelajarinya, semakin besar pula teror yang menyelimuti tanah Jawa. Warga desa tidak lagi berani keluar rumah saat malam, sebab mereka takut dijadikan korban. Ki Soreng sendiri semakin rakus, ingin menguasai seluruh kerajaan dengan pasukan mayat hidupnya. Dari sinilah, rawa rontek tidak hanya menjadi ilmu gelap, tapi juga kutukan yang menodai keseimbangan alam semesta. Dan namanya pun dikenang sebagai simbol kegelapan yang tak pernah padam. Rawa rontek adalah ilmu hitam Jawa yang dipercaya mampu menghidupkan kembali tubuh yang mati dengan cara gaib. Konon,
Seseorang yang menguasainya dapat bangkit lagi meski tubuhnya terpenggal atau hancur dalam pertempuran. Bagian tubuh yang terpisah diyakini bisa menyatu, darah yang tercecer dapat mengalir kembali, dan napas yang hilang akan berhembus lagi. Kesaktian ini membuat pemilik ilmu rawa rontek seakan tidak bisa mati dengan cara biasa, hanya doa sakti, ilmu tandingan, atau cara tertentu yang dipercaya bisa menghentikannya. Karena melawan kodrat alam dan menolak takdir kematian, rawa rontek sering dianggap ilmu sesat. Meski demikian, daya tariknya tetap kuat bagi orang yang haus akan kekuasaan duniawi. Banyak tokoh sakti dalam babat Jawa disebut berusaha mempelajarinya dengan penuh resiko. Cerita tentang rawa rontek diwariskan turun-temurun, dari mulut ke mulut, hingga menjadi legenda. Kisah itu selalu menimbulkan rasa takut, heran, dan penasaran di hati masyarakat. Dalam kisah yang berkembang di Jawa, ilmu rawa rontek dipercaya mampu membuat seseorang hidup kembali setelah mati. Seorang prajurit yang roboh di medan perang, tubuhnya bisa bangkit kembali tanpa luka sedikit pun. Darah yang menetes seolah menghilang, dan tubuhnya kembali pulih seakan tidak pernah tersentuh senjata. Keadaan itu membuat lawan gentar dan merasa berhadapan dengan manusia setengah dewa. Namun, di balik kesaktiannya, rawa rontek menyimpan kutukan yang tidak kalah mengerikan. Pengamalnya akan kehilangan ketenangan batin, dihantui rasa gelisah tanpa henti. Hidup panjang bukan berarti bahagia, melainkan penuh penderitaan jiwa. Setiap kali tubuhnya bangkit, seakan ada bagian dari jiwanya yang lenyap. Hidupnya berubah menjadi siklus tanpa akhir, penuh misteri dan rasa sakit yang tak terlihat. Ilmu rawa rontek tidak bisa diperoleh dengan jalan biasa, melainkan melalui tirakat yang sangat berat. Seorang calon pengamal harus menjalani ritual gaib yang melibatkan sesajen darah dan doa-doa terlarang. Mantra-mantra dibacakan pada malam hari, seringkali di tempat angker atau pemakaman sunyi. Konon, tumbal manusia menjadi syarat utama untuk membuka kekuatan ilmu ini. Barang siapa gagal dalam prosesnya, tubuhnya bisa meledak atau jiwanya tersesat selamanya. Karena itu, hanya sedikit orang yang berani mencoba, dan lebih sedikit lagi yang berhasil. Meski demikian, daya tarik rawa rontek tetap besar bagi mereka yang haus kuasa. Mereka percaya, kebal senjata adalah jalan untuk menguasai dunia. Tetapi orang Jawa tahu, sesuatu yang melawan kodrat pasti membawa bencana. Rawa rontek adalah contoh nyata tamak yang berujung pada kehancuran. Kisah tentang rawa rontek juga muncul dalam babat kuno yang menceritakan tokoh-tokoh sakti. Banyak raja dan prajurit besar tergoda untuk mempelajarinya demi melindungi kekuasaan mereka. Namun, tidak semua mampu menanggung akibatnya karena beban yang sangat berat. Orang yang berhasil sering berubah menjadi sosok menyeramkan, bukan manusia seutuhnya. Mata mereka tampak merah menyala, kulit pucat, dan tubuh berbau busuk. Semua itu adalah tanda bahwa jiwa mereka telah rusak karena menantang takdir. Hidup yang seharusnya berakhir justru dipaksa kembali dengan cara gaib. Akibatnya, mereka terjebak di antara dunia manusia dan dunia roh gentayangan. Hidup mereka panjang, tetapi kehilangan makna dan arah sejati. Rawa rontek menjadikan manusia abadi, namun dalam bentuk yang penuh penderitaan. Meski ditakuti, ilmu rawa rontek juga dikenal memiliki kelemahan yang tersembunyi. Konon, ada titik rahasia di tubuh pengamal yang bisa memutus siklus hidup abadi. Beberapa cerita menyebutkan bahwa ubun-ubun atau kepala adalah kunci kelemahannya. Jika bagian itu diserang, tubuh tidak akan bisa bangkit kembali. Namun rahasia ini jarang diketahui, hanya beredar lewat bisikan para leluhur. Karena itu, pengamal rawa rontek hampir mustahil dikalahkan di medan perang. Kisah mereka membuat masyarakat Jawa percaya pada bahaya ilmu terlarang. Keabadian bukanlah anugerah, melainkan kutukan yang penuh petaka. Orang yang menempuh jalan rawa rontek seakan menantang hukum Tuhan. Akhirnya, hidup panjang yang mereka miliki hanyalah penderitaan yang tiada habisnya.